Presiden Prabowo instruksikan pengecer bisa jual LPG 3 kg mulai hari ini. DPR sahkan RUU BUMN jadi undang-undang. Paripurna DPR setujui naturalisasi oleh Romeni, Tim Gaypens, dan Dion Marks. Resmi, asisten Sinteyong balik perkuat Timnas Indonesia. Polisi tetapkan 4 tersangka kasus penipuan catering makan bergizi gratis di Pasuruan. Usai antri beli LPG 3 kg, lansia di Tangerang Selatan meninggal diduga kelelahan. Polisi grebek pesta gay di Hotel Jakarta Selatan, 56 pria ditangkap. Bersama saya Muhammad Soekardi, inilah berita-berita headline iNews ID hari ini. Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan agar pengecer diperbolehkan berjualan gas LPG 3 kg seperti biasa mulai hari ini. Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasko Ahmad di Komplek Parlemen Senayan mengatakan, sesuai instruksi Presiden, nantinya para pengecer akan diproses menjadi sub pangkalan sembari berjualan. Presiden mengambil keputusan ini setelah melihat situasi dan kondisi warga yang kesulitan mendapatkan gas melon. Wakil Ketua DPR itu menambahkan kebijakan pengecer tidak boleh berjualan LPG 3 kg bukan kebijakan dari Presiden Prabowo. Dia memastikan kepada seluruh masyarakat Indonesia untuk tidak perlu khawatir karena gas LPG 3 kg tidak langka. Sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia berjanji untuk memperbaiki tata kelola penyaluran gas LPG 3 kg. Hal ini dilakukan agar tidak terjadi antrian terus-menerus seperti yang terjadi belakangan ini. Bahlil mengatakan pihaknya bersama Pertamina akan memperbaiki jaringan distribusi LPG 3 kg agar semakin mudah didapatkan masyarakat. DPR resmi menyetujui pengesahan revisi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara menjadi undang-undang. Keputusan ini disetujui dalam rapat paripurna DPR di Gedung Nusantara II Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta hari ini. Rapat paripurna dipimpin Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad. Paripurna itu juga dihadiri Menteri BUMN Erick Thohir dan Menteri Keuangan Sri Mulyani. Untuk diketahui, setidaknya ada 11 poin utama perubahan dalam daftar inventaris masalah RUU BUMN yang siap disahkan. Perubahan tersebut diantaranya perluasan definisi BUMN dari sebelumnya hanya badan usaha yang sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara saja, ditambah klausul terdapat hak istimewa yang dimiliki negara Republik Indonesia. RUU BUMN juga mengatur soal definisi anak usaha yang sebelumnya belum diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN. Pada daftar inventaris masalah RUU BUMN dijelaskan anak usaha BUMN adalah anak perusahaan BUMN dan turunannya yang didirikan dalam rangka memenuhi kepentingan usaha BUMN. Selain itu, pengaturan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara atau BPI Danantara. BPI Danantara merupakan lembaga yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengelolaan BUMN sebagaimana diatur dalam RUU BUMN. Dengan keberadaannya, tata kelola BUMN diharapkan lebih optimal untuk mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. DPR RI menyetujui permohonan pemberian kewarganegaraan Indonesia kepada 3 pesepak bola asal Belanda. Mereka adalah Tim Gaypens, Dion Marks, dan Ole Romeni. Keputusan itu diambil dalam rapat paripurna DPR yang digelar di Gedung Nusantara II Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta hari ini. Saat Wakil Ketua DPR Adis Kadir meminta persetujuan pemberian kewarganegaraan Indonesia kepada Tim Hendry Victor Gaypens, Dion Wilhelmus Edi Marks, dan Ole Lennart ter Haar Romenich. Anggota DPR yang hadir di ruang rapat paripurna langsung menjawab setuju. Sebelumnya, Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Aryo Tejo mengungkapkan alasan meminta naturalisasi 3 atlet sepak bola tersebut. Dalam rapat dengan Komisi 10 DPR, Menpora mengatakan Timnas membutuhkan pemain untuk posisi penyerang, bek tengah, dan bek kiri. Ketiga atlet tersebut merupakan warga negara Belanda yang berkeinginan menjadi warga negara Indonesia. Ketiganya akan memperkuat Timnas Indonesia.
Ole Romani bakal memperkuat timnas Indonesia senior, sementara Dion dan Gaypens membela timnas Indonesia U20. Asisten Sinteyong yakni Choi Yu-yong resmi kembali ke timnas Indonesia. Choi merupakan fisioterapis timnas Indonesia saat Sinteyong masih menjadi pelatih. Dia sempat pulang ke Korea Selatan usai Sinteyong dipecat. Namun PSSI kembali memanggilnya. Choi akan ditugaskan membantu Coach Nova Arianto di timnas Indonesia U17. Manajer timnas Indonesia Sumarji di Jakarta kemarin mengatakan pemanggilan Choi berdasarkan arahan dari Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Choi dipanggil kembali karena kualitasnya bagus dan profesional. Diketahui skuad Garuda Asia akan ambil bagian dalam Piala Asia U17 di Arab Saudi. Mereka tergabung di grup C bersama Afghanistan, Korea Selatan, dan Yaman. Kejuaraan digelar pada 3 April hingga 20 April 2025. Polisi menetapkan 4 tersangka penipuan catering makan bergizi gratis di Kota Pasuruan, Jawa Timur. Keempat tersangka itu sebelumnya diamankan Kodim 0819 Pasuruan. Keempatnya telah menerima uang puluhan juta rupiah dari para pemilik catering di Pasuruan dan Malang. Modusnya menjanjikan tender dari Badan Gizi Nasional. Kasat Reskrim Polres Pasuruan Kota Ibtu Khairul Mustafa mengungkapkan keempat tersangka memiliki peran berbeda. Tersangka HP mengaku sebagai Ketua Yayasan Halal Berkah Indonesia mendapat tender dari Badan Gizi Nasional. Sementara MH berperan mencari catering, lalu MB mendokumentasikan foto dan video dapur, dan AI sebagai Ketua Penjaring Pelaku UMKM. Para pelaku mengatasnamakan Badan Gizi Nasional untuk mencari UMKM catering dari beberapa wilayah di antaranya Pasuruan, Malang, dan Sidoarjo. Untuk meyakinkan para pemilik catering, keempat tersangka menjanjikan kepada mereka akan mendapatkan uang insentif sebesar 82 juta dari Badan Gizi Nasional sebagai biaya sewa alat dapur. Para pemilik catering juga dimintai uang bervariasi mulai dari 600.000 hingga 1,9 juta sebagai biaya administrasi proposal, transportasi, dan hotel. Hasilnya ada 9 korban yang sudah membayarkan kepada tersangka dan dirugikan. Perempuan lansia meninggal dunia usai mengantri membeli gas LPG 3 kg di Pamulang, Tangerang Selatan. Yoni, lansia berusia 63 tahun itu diduga meninggal karena kelelahan. Informasi dari warga, Yoni ikut mengantri sejak pagi di salah satu pangkalan gas LPG di Pamulang Barat. Antrian yang mengular panjang membuat Yoni kelelahan. Setelah mendapatkan gas melon, dia pun berjalan kaki pulang ke rumah. Tommy, warga sekitar, mengaku melihat Yoni tampak kelelahan hingga sempat beristirahat sejenak setelah mengantri. Namun tak lama kemudian tubuhnya ambruk, terkulai lemas. Yoni yang pingsan kemudian ditolong warga sekitar dan sempat dibawa ke rumah sakit. Namun lansia itu akhirnya dinyatakan meninggal dunia. Dari pantauan, antrian terjadi hampir di seluruh pangkalan gas LPG 3 kg di Kota Tangerang Selatan. Warga berdatangan sejak pagi karena sulit mendapatkan gas bersubsidi tersebut. Kondisi ini terjadi setelah kebijakan larangan pengecer menjual gas melon. Polda Metro Jaya mengamankan 56 pria saat pesta seks sesama jenis laki-laki atau gay di salah satu hotel di Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Ade Arisyam Indradi menjelaskan pesta seks itu diungkap Subdit Renakta Ditreskrimum Polda Metro Jaya pada Sabtu malam. Polisi menggerebek kamar nomor 2617 yang diduga dijadikan ruangan untuk pesta seks. Selain mengamankan 56 orang, polisi juga menemukan beberapa barang bukti termasuk pemesanan hotel, alat kontrasepsi, obat anti HIV, dan sabun mandi. Dari hasil pemeriksaan, polisi telah menetapkan 3 tersangka, masing-masing berinisial RH alias R dan RE alias E, yang keduanya berperan membiayai penyewaan kamar hotel. Sementara itu, tersangka ketiga adalah BP alias D, berperan merekrut peserta. Dia menghubungi peserta satu persatu untuk diajak ikut dalam pesta gay. D awalnya merekrut 20 peserta untuk bergabung di pesta gay tersebut. Selanjutnya, para peserta mengundang teman-temannya yang lain untuk bergabung. Para tersangka akan dijerat dengan pasal 33 Junto pasal 7 dan atau pasal 36 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2008 tentang pornografi. Para tersangka juga dijerat dengan pasal 296 KUHP. Demikian berita-berita headline iNews ID hari ini. iNews ID, cepat, terpercaya.